Kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak sungai induk dan berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Yang kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi. Kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan banjir khususnya pada daerah pesisir. Yang ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan laut, dan sebagainya. Dampak yang disebabkan oleh banjir yaitu terjadinya kerusakan bangunan, infrastruktur. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Bukan hanya itu saja, kotoran binatang yang dibawa oleh arus banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir adalah jangan takut dan jangan panik. Hal yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir, yang pertama, matikan aliran listrik atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah tersebut. Jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah yang aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana. Kenali bahaya saat banjir. Arus banjir yang sangat kuat, waspadalah dengan bahaya listrik. Saat banjir telah surut, lakukan beberapa hal berikut. Membersihkan rumah, membersihkan lingkungan, keringkan peralatan listrik yang sempat terkena banjir. Seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terkena banjir. Bersihkan tempat penyimpanan air dengan menggunakan desinfektan. Saat melakukan pembersihan, gunakan APD. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem sesaring serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri, hindarilah jalur yang berpotensi longsor, dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Bencana longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya yang terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasa menyerang saat longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap sekali saat akan makan atau minum. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera gantikan dengan cairan elektrolit atau oralit. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segeralah ke fasilitas pelayanan masyarakat terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Abrasi adalah
peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gerusan air laut berupa gelombang dan arus laut. Kekuatan air laut ini menyebabkan kerusakan dan keseimbangan alam menjadi terganggu. Adapun faktor alam yang menyebabkan terjadinya abrasi yaitu adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai. Pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat, sehingga membuat permukaan air di seluruh dunia meningkat. Faktor penyebab abrasi oleh ulah manusia yaitu pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan, penebangan pohon pada hutan mangrove atau hutan pantai. Dari dua faktor penyebab abrasi itu, pembabatan hutan mangrove di sekitar pantai merupakan penyebab yang paling utama, sedangkan pemanasan global itu sendiri juga tidak terlepas dari ulah manusia. Pemanasan global terjadi karena gas-gas CO2 yang berasal dari asap pabrik maupun gas buangan kendaraan motor menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan ke bumi, sehingga panas tersebut akan terperangkap di atmosfer bumi. Proses terjadinya abrasi gelombang yang menghantam kawasan bibir pantai akan memecah struktur batuan atau tanah yang secara berkelanjutan akan mengikis dan menghanyutkan dari daratan. Selain itu, tiupan angin juga akan menerjang daratan pantai yang mengakibatkan pengikisan tanah pada bibir pantai. Penyebab abrasi pantai: penurunan permukaan tanah terbagi menjadi dua. 1. Kerusakan hutan bakau. Yang kedua, kerusakan akibat hidrodinamika gelombang. Upaya mitigasi bencana abrasi pantai. Apa saja manfaat tanaman bakau? 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. 4. Menciptakan udara yang bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut.